Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Nofriansyah Huta Barat memasuki babak akhir. Ya, 5 terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J akan menghadapi sidang vonis hakim. Apakah vonis hakim lebih ringan, sama atau mungkin lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya? Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Nofriansyah Huta Barat memasuki babak akhir. Dalang kasus pembunuhan Ferdi Sambo akan menghadapi sidang vonis. Tak hanya Sambo, 4 terdakwa lain yakni Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, serta Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan Bribka Riki Rizal juga menanti vonis hakim. Rangkaian proses persidangan kelima terdakwa telah berlangsung secara maraton di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak pertengahan Oktober 2022 lalu. Mata publik tak lepas dari persidangan. Gerak-gerik para terdakwa dan fakta di dalam persidangan tak luput dari pantauan. Kuasa hukum Ferdi Sambo, Rasamala Aritonang, berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan hasil persidangan secara jernih dan juga mengedepankan hak-hak kliennya. Betul-betul full pressure gitu. Jadi harapannya tentu dalam situasi yang demikian majelis hakim tetap bisa berdiri secara independen dengan bersandar pada bukti dan tidak meninggalkan keadilan bagi terdakwa. Karena bagaimanapun putusan ini nanti akan menentukan perjalanan hidup terdakwa, juga keluarganya, juga anak-anaknya yang akan terdampak atas putusan ini. Jadi semua harus dipertimbangkan dengan baik, dengan adil. Terdakwa ya tentu juga untuk masyarakat dan juga untuk korban tentu itu pasti, tetapi tidak boleh dikesampingkan untuk terdakwanya. Ini karena tekanan begitu besar sekali ini. Dari kemarin ya henti-hentinya semua pihak untuk mencoba mempengaruhi bagaimana hakim untuk memutus terkait dengan hukuman. Meski persidangan sudah memasuki babak akhir, yakni sidang vonis, namun motif di balik kasus hilangnya nyawa Brigadir Yosua masih menjadi misteri. Terutama apa yang sebenarnya membuat Ferdi Sambo gelap mata sehingga tega membunuh ajudannya sendiri. Hakim tentu saja memiliki independensi dalam memutus setiap perkara tanpa terpengaruh oleh kepentingan siapapun dan apapun. Semoga saja palu hakim esok akan berdasar pada fakta yang terungkap di pengadilan dan mempertimbangkan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati akan menghadapi sidang vonis kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang akan digelar besok Senin. Ya, akankah hukuman yang mereka terima sesuai dengan tuntutan jaksa atau berubah setelah adanya rangkaian replik duplik usai jaksa menyampaikan tuntutannya? Pemirsa, untuk membahasnya telah bergabung pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho dan juga ada mantan Hakim Agung Gayus Lumbun. Selamat petang, Prof. Prof Gayus, Prof Hipnu. Selamat petang Mbak Tisa, Mbak Anggita. Oke, mungkin saya awali terlebih dahulu ke Prof Hipnu. Prof. Prof Hipnu, ini kan kita sudah mengikuti rangkaian persidangan dari bulan Oktober 2022 hingga saat ini. Pandangan Prof, mungkin kajian Prof selaku pengamat begitu ya, melihat apakah nanti hukuman Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati ini akan sesuai dengan tuntutan jaksa atau justru berubah, Prof? Ya, ini Mbak, saya kembali pada sistem peradilan pidana di Indonesia itu ada 3 model. Family model, due process model, crime control model. Nah, sekarang kita yang diajukan adalah due process model. Di dalam due process model ada 4 unsur yang harus dijelaskan dan dilalui dalam suatu peradilan. 1, kemarin kita sudah lihat adalah unsur terbuka. Keterbukaan, semua orang bisa melihat. Ini yang harus kita catat. Ini suatu yang luar biasa. Kemudian yang kedua adalah unsur pembuktian. Dengan pembuktian scientific crime investigation, suatu yang luar biasa. Dan ini biayanya mahal, tidak murah. Ahli-ahli dihadirkan. Ada balistik forensik, kedokteran forensik,
digital forensik, language forensik, daktiloskopi forensik, semua keluar, Mbak. Yang ketiga adalah peran pembelaan. Nah, ini alhamdulillah hakim memberikan suatu ruang yang penuh, yang imbang menurut saya. Semua penasihat hukum memberikan suatu pendapatnya, pembelaan yang utuh, bahkan sampai replik duplik. Kalau kita replik duplik itu suatu yang tidak biasa dalam pidana, Mbak, tapi dalam perdata. Tapi ini diberikan. Ini suatu yang luar biasa. Yang terakhir adalah independensi peradilan, independensi hakim. Ini yang sekarang menjadi taruhan untuk menjadikan suatu proses hukum yang baik. Oleh karena itu, kalau melihat dari data-data yang sudah disampaikan, bukti-bukti yang disampaikan, apalagi terkait dengan ini perkara bukan perkara yang biasa, tapi perkara luar biasa, tampaknya hakim harus hati-hati. Sudah punya pandangan. Dari konstruksi yuridis, dari konstruksi sosiologis, maupun konstruksi filosofisnya. Hakim akan melihat berstandar pada tuntutan penuntut umum. Yaitu apa? Seumur hidup. Kenapa seumur hidup? Karena konsep peradilan di Indonesia itu, kalau pidana mati itu dapatnya moratorium, Mbak. Di Indonesia itu kita menunggu hampir ratusan pidana ekstrim mati, tapi tidak menjadi mati-mati. Apalagi narkotika. Terakhir itu kasus Freddy Budiman yang di Nusa Kambangan itu ada 11 kan nggak salah. Tapi yang mati hanya 7, yang 6 tidak menjadi mati. Ini suatu masalah. Oleh karena itu, sebagai bentuk keadilan itu adalah bukan hanya keadilan peraturan, adalah keadilan hukum. Keadilan hukum itu peraturan, dan di luar peraturan, artinya rasa manusia, rasa insting seorang hakim, rasa insting perasaan masyarakat, itu saya kira nanti keluar yang menjadikan bahwa itulah keadilan hukum, bukan keadilan peraturan. Ini yang harus kita bedakan. Dengan demikian, semua aspek hakim mudah-mudahan mendengar, apalagi yang kemarin amicus curiae. Itu amicus curiae juga sebagai bentuk sahabat, mendamping ketika ada goyangan, goncangan. Baik. Di luar sana, ada yang misalkan tadi ada gerakan bawah tanah, apalagi termasuk ini orang pimpinan. Ini menjadikan independensi hakim suatu taruhan luar biasa. Oleh karena ini sebagai hal yang menjadikan cermin ke depan, akan menjadikan ke depan. Prof. Ibnu, berarti bahasa singkatnya begini, bisa dikatakan bahwa kemungkinan besar besok ketika hakim memutuskan akan sama vonisnya dengan tuntutan jaksa. Apakah ingin mengatakan demikian? Ya, betul. Oke, baik. Betul, sama. Sekarang kita ingin menuju ke Prof. Gayus. Prof. Gayus, bagaimana pendapat Anda? Apakah kira-kira besok ketika divonis, hakim akan menjatuhkan vonis yang sama dengan tuntutan jaksa terhadap seluruh terdakwa, terutama Sambo? Hakim harus independen. Publik juga harus memperlakukan persoalan ini secara independen. Ya. Jadi kalau bagi saya ada 3 pandangan hakim, yaitu patut malah harus wajib mempertimbangkan 3 hal, yaitu kebenaran yuridis, kebenaran sosiologis, dan kebenaran filosofis. Apa artinya yang sosiologis? Harus tidak boleh adanya pihak-pihak yang mengintervensi dengan semua bentuk. Apa mengaku teman, mengaku friends of court, mengaku amicus curiae, kalau banyak orang amisi curiae namanya itu. Nah, ini merupakan bagian sebenarnya disadari apa tidak. Ini berkelompok menjadi aliansi. Aliansi disebut aliansi akademisi. Apapun bentuknya berkonco-konco dengan pengadilan tidak dibenarkan dalam sebuah kasus. Di luar kasus oke saja memberi masukan, pandangan itu sah. Dalam situasi memutuskan, apalagi menyurat ya, ada disebutkan guru besar turun gunung. Ya biar langit runtuh juga keadilan tidak boleh diintervensi. Langit runtuh keadilan harus dijaga. Tidak dengan cara sosiologis bergerak untuk menyurat. Menyurat ini sudah masuk kepada substansi perkara. Apalagi mengusulkan si A dukung berat, si B harus karena dia sama. Itu pandangan-pandangan yang mempengaruhi bagi saya. Jadi dengan segala hormat kepada semua pihak, ada mantan hakim agung di situ juga itu yang lupa dia ketika dia menjabat sebagai hakim. Tidak boleh diintervensi, tapi saya yakin maksud itu baik, hanya mungkin caranya. Sebut saja jangan amicus curiae. Amicus curiae itu teman, friends of court. Mestinya social justice, keadilan sosial itu lebih tepat. Jangan berdiri sebagai teman, nanti ada teman, ada musuh, kemudian ada yang lain-lain. Pakailah bahasa yang sesuai saja, jangan ikut-ikutan pakai bahasa asing,
bahasa Latin tapi nggak ngerti artinya. Ini pertemanan, perkoncoan dengan pengadilan, apa boleh melakukan tindakan yang perkoncoan? Dilarang dengan tegas itu. Harus independen. Hakim diberikan kesempatan, apalagi oleh para guru besar dan mantan hakim agung. Itu menjadikan masyarakat bertanya dan banyak pertanyaan kepada saya juga. Kok ini pertemanan ya kan, friend of court itu. Yang disebut dalam bahasa Inggrisnya untuk bahasa Latin, amicus curiae. Atau kalau banyak sampai 200-an, amici curiae itu. Jangan disebut amicus lagi. Maka mengertilah istilah yang digunakan itu dengan baik ya. Ini yang penting. Kemudian istilah sisi mengenai kebenaran yuridis. Ini masih ada missing link bagi saya. Sekarang saya tanyakan, perintah menghajar atau menembak itu perintah yang belum diperjelas dengan luas. Apakah peringatan, apakah ke udara, apakah melumpuhkan, itu harus dikejar sebenarnya. Kan JC statusnya dari itu sebagai JC ya. Tentu dia harus menjawab kalau saya tidak pernah mendengar itu sampai tuntas begitu. Kemudian memang ini satu pembunuhan berencana dengan rencana. Tetapi membaca kebenaran yuridis tidak hanya berhenti di kalimat, di letter luck. Apa dasar rencana itu dilakukan? Oh, katanya karena ada berita dari istrinya bahwa dia dilecehkan dengan kekerasan seksual. Nah, ini dikembangkan. Ternyata memang tidak ditemukan. Kalau tidak ditemukan, berubah menjadi perselingkuhan, uraikan dalam bentuk apa? Nah, ini hal-hal yang menjadikan hakim nanti menjadi gamang. Hakim menjadi apa? Tidak tuntas. Saya mengatakan sebagai bagian dari bisa tidak number karena itu link. Oke, Prof tadi menyebutkan bahwa harus independen, tidak boleh ada intervensi. Intervensi seperti apa? Dari siapa maksudnya, Prof ini? Saya tadi seperti disebut oleh Profesor Ibnu bahwa ada amicus curiae. Itu kalau satu orang, kalau banyak orang adalah amici curiae. Itu friends of court. Sahabat atau teman dari pengadilan, apa boleh? Oke, baik. Berkonco-konco gitu apa boleh? Oke. Itu kan dilarang. Menyampaikan lagi tertulis yang saya baca hari ini. Ada guru besar turun gunung. Jangan turun gunung, turun dari langit. Langit runtuh pun harus independen. Oke, baik. Ini nanti akan ditanggapi juga oleh Prof Ibnu ya mengenai ini, tapi kita harus jeda terlebih dulu sejenak pemirsa. Kami kembali usai jeda berikut.